Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Herifan Samuel Siombing dengan NIM 11S22026. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum week 7 pada pembelajaran mesin. Masuk pada bagian yang pertama yaitu kita mengimport library. Nah, di sini import pandas itu adalah mengimport library pandas untuk memanipulasi dataset. Yang kedua itu adalah import NumPy, AsNP, mengimport NumPy untuk mengoperasi matematika dan array. Import matplotlib itu gunanya untuk visualisasi data. Dan from Scalern itu mengimpor Kamins dari Scalern untuk melakukan clustering. From Scalern Progressing itu adalah mengimpor Minmax Scalar untuk melakukan normalisasi data. Nah, yang kedua kita akan membaca dataset. Di situ kegunaan PDRead CSV itu untuk membaca file CSV bernama eh, gotrack go underscore track underscore track .csv dan menyimpannya itu ke dataset. Dan setelah itu dia akan membaca dataset menampilkan 5 data baris pertama. Nah, jadi dia akan ditampilkan 5 baris pertama. Nah, yang ketiga itu kita menghapus kolom yang tidak digunakan. Dataset drop itu untuk menghapus beberapa kolom yang tidak digunakan dalam analisis lincah, car orbus, rating weather, rating boost, rating time. Nah, akses zona yang satu itu gunanya untuk menentukan bahwa kita ingin menghapus kolom. In place sama dengan true itu kita menerapkan perubahan ke dalam dataset tanpa perlu menyimpan ke variabel baru. Dan dataset itu untuk menampilkan dataset setelah penghapusan kolom. Masuk pada bagian selanjutnya yaitu kita menentukan variabel yang akan digunakan untuk clustering. Nah, yang kita gunakan itu adalah dataset.ilog titik dua koma dua titik dua empat, yaitu memilih kolom kedua hingga ketiga dari dataset berdasarkan indeksnya itu. Data Dataset X itu menyimpan subset dari dataset yang digunakan untuk clustering. Dataset X head itu menampilkan 5 data yang tadi telah kita ambil. Di sini ada visualisasi penyebaran. Plot scatter dataset distance itu gunanya untuk membuat scatter plot dengan dataset distance itu sebagai sumbu X dan dataset speed sebagai sumbu Y. S sama dengan 10 adalah ukuran titik sebesar 10 dan C sama dengan C adalah warna cian. Warna cian di sini. Marker sama dengan O untuk bentuk titik berupa lingkaran dan alpha sama dengan 1 adalah kejelasan titik 100%, yaitu tidak transparan. Nah, pakai ditebal-tebalkan gini. Nah, di sini di sini kegunaan data scaling itu adalah untuk memproses mengubah nilai dalam dataset ke skala yang lebih seragam. Nah, jadi dia bakalan penting dalam algoritma machine learning yang sensitif terhadap perbedaan antara fitur seperti comments. Pada bagian tugas itu, kita disuruh untuk membandingkan data atau hasil clustering itu tanpa standarisasi. Nah, masuk pada bagian pertama, seperti biasa, kita untuk mengimport database, yaitu Pandas, dan membacanya. Setelah itu kita bakalan membaca eh, database-nya lagi, yaitu go underscore track underscore tracks .csv. Nah, setelah itu kita eh, mengambil dua kolom utama yang akan digunakan, yaitu distance dan speed. Setelah itu ada Cummins cluster 93 menentukan jumlah cluster menjadi 3 dan melakukan prediksi clustering dan menambahkan kolom cluster ke dataset. Di sini kita membuat scatter plot dibuat dengan distance sebagai sumbu X dan speed sebagai sumbu Y. Nah, jadi hasilnya bakalan terlihat dalam grafik berikut. Dan dia akan menampilkan 10 data pertama. Untuk analisis perbandingan data tanpa standarisasi itu, dari hasil clustering dapat kita lihat bahwa data yang memiliki skala yang tidak seragam. Dan juga cluster kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan skala pada distance dan speed. Dan distance-nya itu memiliki range yang lebih besar dibandingkan speed. Sehingga bisa menyebabkan clustering tidak optimal. Nah, dari grafik tersebut juga dapat kita lihat ada 3 kelompok yang berbeda dengan distribusi warna yang menunjukkan cluster yang ditemukan oleh Cummins. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.